Baik, kita ketemu lagi ya, kita lanjutkan. Kalau di video sebelumnya, Anda sudah belajar bagaimana melihat suatu grafik itu naik, turun, kemudian sekalian mencari titik stasioner. Sekarang kita coba latihan dengan contoh soal. Silakan dibuka buku KBM kalian halaman 27 ya, contoh 1. Pada contoh 1 di sana ada fx sama dengan sin x ya. Untuk 0 kurang sama dengan x kurang sama dengan 360 derajat. Itu untuk domainnya ya. Pertanyaannya ada 3. Tentukan interval naik, interval turun, kemudian yang terakhir nanti mencari titik stasioner dan jenisnya. Nah, baik, kita awali dulu dengan mencari titik kritis. Nah, saya mengistilahkan titik kritis ini, jadi titik kritis ini nanti ujung-ujungnya ya, itu bisa Anda pakai, Anda gunakan untuk mendapatkan titik stasioner. Ada sebagian buku atau sebagian guru yang mengatakan titik kritis ini titik stasioner, tidak masalah. Ya, kita cari titik kritisnya ini yaitu batas-batas intervalnya itu nanti. Ya, di mana akan menentukan naik atau turun. Titik kritis ini posisi di mana titiknya itu dia nggak naik dan tidak turun. Artinya apa? Di situ gradiennya sama dengan 0. Gradien garis singgungnya sama dengan 0. Jadi kita berangkat dari turunan pertamanya. Jadi turunan pertama dari sin x yaitu cos x. Nah, karena gradien sama dengan 0, gradien garis singgung sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan 0. Sehingga cos x sama dengan 0. Nah, tentunya Anda dengan mudah bisa mendapatkan nilai x-nya. Untuk cos x sama dengan 0, x-nya adalah 90 derajat dan apa? Ayo. Iya, betul. 270 derajat. Nah, ini adalah titik kritisnya. Nah, selanjutnya kita gunakan uji turunan pertama. Jadi titik 90 derajat dan 270 derajat ini nanti Anda masukkan ke dalam garis bilangan seperti yang tampak di depan kalian itu. Ya. Nah, mari kita lihat pada garis bilangan ini ya. Ternyata ada 3 daerah ya, ada 3 daerah. Sehingga nanti untuk uji titiknya Anda ambil dari sembarang titik yang mewakili masing-masing daerah ini. Jadi nanti ada 3 titik ya. Kita coba mencari dengan bantuan tabel. Titik ujinya untuk daerah yang pertama, kalian pilih sembarang, terserah. Dimana nanti yang penting Anda mudah menghitungnya. Nah, boleh sembarang Anda pilih di antara 0 sampai 90. Asal jangan pilih 90 ya. Jangan pilih 90. Mengapa? Ya, dan 270 nggak boleh dipilih karena 90 dan 270 ini adalah titik kritis. Seperti yang tadi Pak Gali bilang, posisi 90 dan 270 ini jelas dia gradiennya 0. Nanti kalau Anda uji dimasukkan ke turunan pertamanya, pastilah dia 0. Maka jangan pilih 90 atau 270. Oke, di antara 0 sampai 90, kita coba pilih satu saja, 60 derajat. Silakan dimasukkan ke tanggal setengah. Setengah ini tandanya adalah positif. Ya. Artinya apa? Sembarang titik di antara 0 sampai 90 ini, kalau Anda uji ya menggunakan turunan pertama, dia akan menghasilkan nilai yang positif. Ya, itu. Kemudian di antara 90 sampai 270, kita ambil sembarang titik. Saya pilih 180 derajat. Dimasukkan ke sana, cos X ya, negatif 1. Tandanya bernilai negatif. Ya, artinya di rentang 90 derajat sampai 270 derajat, dia memiliki nilai turunan pertamanya negatif. Di antara 270 sampai 360 derajat, kita pilih sembarang. Saya pilih 300 derajat. Silakan dimasukkan ke tengah-tengah.
ketemu tanda positif ya. Sekali lagi di sini jangan sampai Anda salah mensubstitusikan. Seringkali Pak Gali menjumpai titik ujinya dimasukkan ke sin X. Nah, itu keliru. Ya, yang namanya uji turunan pertama ya memasukkannya ke turunan pertamanya ke AF sin X-nya ya. Oke, tanda plus min plus. Nah, ini silakan diposisikan sesuai intervalnya. Nah, tadi kita sudah belajar kalau turunan pertama positif, grafiknya naik. Kalau negatif, turun. Kalau turunan pertama yang positif, dia naik. Nah, ini yang nanti Anda tulis sebagai jawaban interval naik dan interval turun. Sehingga interval naiknya, Anda perhatikan yang warna hijau ini, 0 sampai 90 atau 270 sampai 360 derajat. Perhatikan di sini masalah tandanya. Di sini ada sama dengan, di sini tidak ada sama dengan. Ya, sama dengan ini akibat dari ini domainnya. Ya, nah kalau domainnya ini nggak ada sama dengannya maka ini ngikuti. Kenapa 90 tidak ada sama dengannya Pak? Ya, seperti yang Pak Gali bilang tadi, 90 ini dia posisinya tidak naik dan tidak turun sehingga gradiennya 0, maka 90 tidak boleh ikut-ikut. Demikian pula sama dengan 270 ini. 270 itu juga demikian, tidak boleh dimasukkan dalam interval. Jadi nggak boleh ada sama dengannya. Gitu. Kemudian yang turun juga demikian, Anda perhatikan yang warna ungu sesuai tanda negatif ini berarti 90 hingga 270 derajat. Ya, itu untuk menjawab interval naik dan interval turun. Untuk menjawab pertanyaan yang C, titik stasioner, perhatikan slide berikutnya. Garis bilangan ini Pak Gali tampilkan lagi. Nah, titik stasioner yang seperti tadi Pak Gali bilang di awal, ini berangkatnya dari titik kritis. Sehingga titik kritis tadi yang sudah kalian temukan, 90 dan 270 derajat, silakan dicari titiknya. Ya, jadi untuk X sama dengan 90 masukkan ke soal ya, Y sama dengan sin X. Sin 91 sehingga titik stasionernya 90,1. Terkadang ada pertanyaan, nilai stasionernya apa? Nah, untuk X sama dengan 90 derajat, ya, nilai stasionernya adalah bernilai sama dengan 1. Jadi 1 ini namanya nilai stasioner. Nah, jenisnya apa? Jenisnya adalah seperti yang tadi kita pelajari sebelumnya. Kalau kondisi naik, kemudian turun, berarti pada posisi 90 ini adalah titik balik maksimum. Ya, nah kemudian untuk titik stasioner yang kedua yaitu X sama dengan 27 derajat, masukkan ke sin X, kita dapatkan 270 derajat, negatif 1. Nah ini kalau kita perhatikan garis bilangannya, dia dalam kondisi turun, kemudian melewati 270 masuk daerah positif, turun, kemudian naik. Berarti di sini kesimpulannya memiliki jenis stasioner, yaitu titik balik minimum. Ya, demikian untuk pembahasan contoh 1. Oke, terima kasih.